Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa hari ini Ibu Bapak, saya merasa senang sekali berada di ruang kolaborasi ini bertemu dengan Ibu Bapak sekalian. Gimana Ibu Bapak sekalian hari ini? Bahagia? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat selalu. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan ruang kolaborasi. Kalau kemarin kita sudah masuk di ruang kolaborasi 1, sekarang kita masuk di ruang kolaborasi sesi 2 modul 1-4 budaya positif. Nah, nanti kita fokuskan pada presentasi kelompok untuk sebagai bahan diskusi kita. Nah, terkait di sesi kedua ini, agenda kita ada 4, yaitu ada pembukaan, kemudian presentasi, tanya jawab dan penguatan, dan juga ada penutup gitu ya. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, mari kita awali, kita buka kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan ruang kolaborasi ini kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik Ibu Bapak, sebelum kita lanjutkan pada proses diskusinya, ya, saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk kita breaking sejenak gitu ya, karena di sesi ini kita akan diskusi lebih dalam gitu ya terkait dengan modul 1.4. Saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk bermain gitu ya, bermain. Yang pertama yaitu mix up word. Nah, nanti cara bermainnya, Ibu Bapak setiap peserta menebak kata dan huruf dari huruf yang diacak dan menuliskannya di chat box. Jadi nanti akan muncul kata yang secara acak, kemudian Ibu Bapak sekalian menebak itu sebenarnya kata yang benar itu apa, kemudian menuliskannya di chat box. Dan kata-kata itu muncul dalam waktu 10 detik, kemudian akan hilang. Aku ya. Oke. Siap. Mulai ya. Nanti Siap. Mana soalnya? soal pertama. Ini soal pertama. Sudah? Sudah. Langsung jawab, Pak. Silakan. Saya, Pak. Silakan ditulis di chat box jawab. Ya. Oke. Ini ya. Ya, siap. Silakan ditulis di chat box jawabannya. Sudah, Pak. Sudah jawab semua itu, Pak, di chat box. 100 dapat takjil. Kita lihat. T-nya 2 loh. Oke, buku tulis. Oke. Yang betul siapa ini? Bun. Oh iya. Benar. Saya juga benar loh, Pak. Benar. Oke, kita lanjut ya. Benar semua kok. Soal kedua. Sudah muncul soal kedua? Sudah. Ulang lagi, Pak, tampilkan lagi. Roto angin soalnya. Angan tuh. Saret apa lagi? Ron saret. Dan lak mbok aku jublek aku. Oke ya. Ya ketemu, Pak. Terasi. Enak nih. Oh iya. Kangen, Pak. Lagi. Oke, sekarang yang terakhir, memory of time. Ya. Nanti Ibu Bapak menebak jumlah atau warna objek dengan benar dan langsung menulisnya dalam chat box. Waktunya sama ya. Silakan bersiap-siap. Oke. Oke.
ini akan hilang dalam 10 detik. Berapa gambar ikan di gambar tersebut? Uun 5, Uun ditonton. Pamis 3, Pak Joko berapa? 4 itu. Masa ada 4 ya, Pak? Muncul. Budiah 6. Kita lihat. 2 ikan. Oh, Pak. Ya. Anu Pak, yang ada di mindset itu nanti buko kalau ikannya 5 itu enak iso double-double gitu loh Pak, yang ada di mindset itu Pak. Oke, terima kasih ya. Oh, lagi Pak, saya kurang Pak. Kita lanjutkan nanti ya. Bareng yo. Lagi seneng wis mari. Baik. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya lanjutkan terkait kegiatan kita yaitu presentasi di kelompok ya. Nanti kelompoknya yang presentasi sudah nanti tentukan ya. Nah, terkait dengan kesempatan belajar untuk hari ini terutama pada saat diskusi kelompok ini sudah kita sepakati ya. Kesepakatan belajar sudah ya, cukup ya. Oke. Baik, kita langsung di presentasi di kelompok ya. Nanti presentasi 7 menit, kemudian nanti penguatan tanya jawab sekitar 5 menit gitu ya. Baik, silahkan nanti dipandu oleh moderatornya. Untuk hari ini di sesi 2 ini yang tampil adalah kelompoknya Pak Joko. Pak Joko kelompoknya apa namanya? Hujan. Gotong royong. Apa? Gotong royong, Pak. Siap, gotong royong. Gotong royong. Oke, ya silakan. Kelompok gotong menyiapkan. Yang moderatornya siapa? Dia. Oh ya, Budia. Monggo silakan, Budia. Diatur untuk jalannya diskusi kita hari ini. Budia, halo. Sampun. Oke. Nggih, matur nuwun Bapak Majid sebagai fasil kami telah memberikan waktu pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami musyawarahkan kemarin. Oke, nanti adalah presenternya dibawakan oleh siapa? Presenternya adalah Gotong royong Pak Joko. Pak Joko ya. Nanti presenternya Pak Joko. Nanti setelah Pak Joko memberikan presentasinya 10 menit, nanti kami buka untuk forum diskusi atau tanya jawab selama 5 menit Bapak. Ya, mohon nanti yang menjawab memberikan raise hand-nya. Oke, ini pun waktu yang pertama saya berikan kepada Pak Joko. Monggo Pak. Terima kasih Budia. Layarnya belum muncul. Ya, perkenalkan saya Dwi Pak Joko dari kelompok gotong royong akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kita laksanakan pada ruang kolaborasi sesi pertama kemarin. Mohon izin share screen ya. Pelan Bu ya, masih latihan juga. Ya, udah muncul gitu Bapak Ibu. Kasus 4. Halo. Oke. Ini Tampil kita muncul. kemarin kita ke bagian kasus 4. Kita bacakan lagi ya, nanti kita bisa saling menanggapi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia. Memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya kepada Anto,
Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersinggah gurau kembali. Dari kasus keempat itu ada sebuah cerita antara Anto dan Dino. Sebenarnya itu teman akrab, karena mungkin ada pergeseran, terjadi pertengkaran, akhirnya perkelahian, akhirnya 3 kancing bajunya lepas. Dari pendapat kelompok gotong royong kemarin disepakati bahwasanya guru piket ini sudah memposisikan dirinya karena dia mungkin untuk melakukan tindakan kontrol, yaitu khawatir kalau terjebak di penghukum. Biasanya ini kebetulan guru piketnya agak temperamental, wah paling aman saya serahkan pada Pak Kepala Sekolah yang kebetulan sudah ikut di klub guru penggerak, jadi sudah mendapatkan teori segitiga restitusi. Ibu guru piket dibawa ke kepala sekolah, lagi kepala sekolah ini karena guru penggerak langsung diterapkan. Kepala sekolah langsung menerapkan pendekatan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas. 2 anak didudukkan, diberikan pengertian sebagai teman. Ya, kalau ada permasalahan mungkin gitu ya gambarannya ya. Itu ya biasa lah dalam permainan, apalagi anak laki-laki biasa. Menstabilkan identitas. Terus akhirnya lihat kebutuhannya. Siapa itu? Anto, apa keberatan kamu gitu. Akhirnya ini kancing baju saya lepas. Karena lepas, ini kan ada kebutuhan. Jadi Anto tidak akan melaporkan ke orang tuanya, tidak akan memperpanjang masalah. Yang penting 3 kancing bajunya diganti. Nah, Ibu Suti ini ya mungkin luar biasa ya. Anak berberantem langsung bisa luluh ya. Semoga gitu. Ya kalau gitu kancing bajunya gimana? Kebutuhannya ya jadi. Nah ini si Dino ini mau dilem, dan mana mungkin dilem bukan lepas ya. Akhirnya kebutuhannya sebenarnya bisa terlepas. Akhirnya Bu Suti ini masih punya solusi. Bagaimana kalau kamu belajar menjahit dengan Pak R dan Pak kebetulan guru tata busana. Dan tentunya di sekolah tersebut juga ada alat-alat menjahit. Saya kira kalau membetulkan kancing baju nggak usah pakai mesin Bapak Ibu ya, pakai jahit jarum itu bisa. Akhirnya kancing baju dipasang, sudah selesai. Padahal habis berantem, kancing baju karena guru piket memposisikan tidak segera mengambil tindakan, diserahkan pada ahlinya. Nah, akhirnya masalah selesai. Anto dan Dino sudah tidak ada dendam, ya kan? Bisa menerima kesalahannya dan sudah bertanggung jawab. Siapa ini? Dinonya, masalah selesai. Pulang sekolah ya sudah bercengkerama lagi. Jadi itulah Bapak Ibu gambarannya salah satu penerapan kontrol segitiga restitusi itu kalau dilaksanakan dengan proses coaching dan pada masing-masing guru maupun pihak sekolah itu bisa memposisikan, bisa menggerai dirinya, mawas diri. Oh iya ya, ini kalau aku ini resiko, saya serahkan ahlinya saja. Mungkin di sekolah SMP SMA ada BP ya, tapi kalau di SD itu tidak ada. Tapi biasanya di SD itu kan ada yang gurunya yang sabar, yang berwibawa, yang disegani anak-anak. Jadi kita harus bisa memposisikan.
bagi teman-teman yang mau makan temperamen dia harus menahan. Saya kira itu Ibu, teman-teman satu kelompok yang bisa kami sampaikan dari kelompok gotong royongnya. Kami kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, terima kasih Pak Joko telah menyampaikan presentasinya tentang dari kelompok kami. Sekarang kita buka forum untuk tanya jawab. Silakan raise hand ya, Bu Uun, monggo. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya hanya mencoba menanggapi dari hasil diskusi kelompok gotong royong. Di situ saya sangat setuju sekali bahwasannya saat segitiga restitusi itu diberlakukan, memang harus dilakukan oleh guru yang memang berwibawa, yang disegani anak-anak. Karena dalam tahap-tahap restitusi itu, kalau guru yang menangani itu memang mempunyai karismatik ya istilahnya, tahap-tahapnya itu akan bisa dilalui dengan benar, dengan baik, sehingga tanpa disadari saat proses itu berlangsung, emosi kontrol anak-anak itu terkendali. Pada saat mereka itu berkelahi, pastilah panas ya, pasti mereka panas. Kalau yang membersamai, yang mengatasi masalah itu guru akrab, sehingga kurang dihargai, sepertinya dia tidak akan bisa menekan egonya masing-masing. Mereka masih tetap membara dalam hatinya kemarahan itu. Tapi kalau yang menangani itu adalah orang yang disegani, tidak ditakuti ya, disegani, disungkani, kata orang Jawa. Ini rasanya dipanggil saja, dipanggil belum ditanya, dipanggil saja didudukkan. Mereka pasti akan berusaha untuk menata emosinya, mengontrol dirinya, sehingga dia akan berusaha untuk menguasai dirinya kembali. Tidak lagi kalau tadinya mungkin dia panas, muangkel nang kancane, tapi setelah didudukkan, belum ditanya, didudukkan, didiamkan saja. Anak-anak sudah akan berusaha untuk mengontrol kembali emosinya, mengontrol kembali perasaannya, untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Dalam kondisi anak-anak sudah bisa mengontrol dirinya kembali pada dirinya sendiri, ini akan mudah segitiga retribusi ini untuk digerakkan. Saya rasa begitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya dari kelompok lain, dari kelompoknya Bu Uun. Sudah bisa diterima Bapak nih dari kelompok 1, masukannya mempertegas kembali solusi yang diberikan untuk permasalahan kasus tersebut. Ya, saya kira mungkin seperti itu. Jadi intinya, kesimpulannya adalah dari kelompok kami adalah suatu masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Dan saat kita memberikan suatu pemecahannya, jadi kita juga harus masuk dalam hati mereka dulu, supaya jadi menyelami hati mereka dulu, menyatu dengan hati mereka dulu, baru kita bisa memberikan apa yang kita utarakan bisa diterima dengan baik. Itu Bapak Ibu? Ya. Oke, sekali begitu sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu saya berikan kembali kepada Bapak kita, Bapak Fasih kita, Pak Majid. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Dia yang telah memandu diskusi yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Pak Joko dan Bu Uun dan juga tadi disebutkan oleh moderator, saya ingin memberikan sedikit penguatan terkait dengan dari studi kasus yang disampaikan oleh kelompok gotong royong gitu ya. Tadi ada hal yang menarik gitu ya disampaikan oleh Pak Joko, bahwasanya pada posisi kontrol itu kita atau sebagai guru itu rawan terjebak sebagai penghukum gitu ya, sebagai penghukum. Nah ini memang penempatan posisi kontrol yang tepat itu memang dibutuhkan konsistensi yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa. Jangan sampai kemudian posisi kontrol kita itu selalu pada dominan yang sebagai penghukum gitu ya, padahal di situ ada sebagai teman, kemudian ada sebagai manajer gitu ya.
Nah, terkait restitusi juga demikian. Di segitiga restitusi itu ada terkait dengan menstabilkan identitas itu yang perlu dikuatkan lagi. Nah, itu tadi dikuatkan oleh Bu Uun bahwasanya stabilan emosi anak itu sangat diperlukan supaya disentuh oleh guru gitu ya, disentuh oleh guru supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi gitu ya, lebih buruk lagi dari yang dialami oleh anak-anak gitu. Nah, tadi di Bu Uun juga menambahkan harus menguasai emosi anak, kemudian harus memposisikan diri sebagai teman gitu ya. Nah, ini dari kasus yang disampaikan oleh Pak Joko tadi secara garis besar bahwasanya pendekatan ketika ada kasus seperti itu, pendekatan dengan menggunakan teori kontrol, kemudian segitiga restitusi, yang dimana poin-poinnya adalah sentuh hatinya anak, sentuh emosinya, kemudian posisi kita yang paling bagus ketika menghadapi apa yang demikian itu merupakan langkah strategis untuk mengenai masalah-masalah yang terjadi di ruang kelas. Oke, Ibu Bapak sekalian ya, itu diskusi kita hari ini yang begitu luar biasa. Nah, sebagai pelajaran untuk hari ini dari apa yang kita diskusikan hari ini, silakan Ibu Bapak bisa masuk ke Jembot ya, di Jembot itu kemudian tuliskan secara singkat. Sudah Ibu Bapak? Di ini? Sudah, muter-muter. Oke. Tuliskan satu topik. Tuliskan satu topik modul 1-4 yang akan Anda pelajari lebih dalam. Artinya mungkin barangkali bisa kita secara ini kita gali lebih dalam gitu ya. Oke, saya ingin mengelaborasi sedikit saja terkait dari satu topik ini ya, satu topik yang akan dipelajari ya. Saya ingin Pak Mis ya, Pak Yanto itu ya, yang menjadi manusia yang manajemen itu bisa dielaborasi sedikit saja Pak. Maksudnya yang manusia yang manajemen itu? Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, salam bahagia untuk semuanya. Menjadi manajemen yang baik itu manusia itu tidak lepas dengan adanya suatu permasalahan. Apakah itu permasalahan sosial, masalah kemanusiaan, ataupun juga masalah yang lain, dan semuanya itu juga tidak terlepas dari kemampuan kita pribadi berada dalam sekup keluarga yang kecil ataupun yang lebih besar. Terkait dengan apa yang saya utarakan tadi, maka seorang manusia harus bisa memanajemen pada saat posisi yang bagaimana. Nah, inilah yang menjadikan kata kunci kita untuk kita lakukan. Jadinya maksud saya adalah pada posisi yang bagaimana, kemudian dia memanajemen yang bagaimana. Nah, inilah yang mungkin harus kita banyak pelajari supaya kita bisa fleksibel, supaya kita bisa menyesuaikan, bisa memecahkan suatu permasalahan di posisi yang seperti apa. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mis ya. Bahwasanya manusia manajemen itu manusia yang bisa memanage persoalan yang dihadapinya dengan menggunakan berbagai teori yang sudah dipelajari gitu ya. Nah, itu luar biasa yang disampaikan oleh Pak Mis ya. Baik, ini Pak Joko terkait yang akan dipelajari adalah keyakinan kelas, kemudian Bu Uun segitiga restitusi, kemudian Bu Mayang ya 5 posisi kontrol guru, Ayu Ting Ting ini 5 kebutuhan manusia gitu ya. Ayu Ting Ting ini. Kemudian
ada yang mempelajari Apa? lebih jauh dan selalu menguji cobakan bagaimana fungsi guru sebagai manajer. Nah, ini topik-topik yang menarik ini ya, yang sangat menarik, termasuk kebutuhan manusia yang disampaikan oleh Ayu Ting Ting gitu ya. Bikin webinar Baik. Pak Majid, Dalam buat webinar khusus tersebut. Oke, siap, Nje. Siap, ini Pak JKP Joko memberikan masukan nanti webinar terkait ini. Wah, ini luar biasa nanti ya. Baik, coba sekalian tadi proses diskusi kita dan pelajaran apa yang kita ambil untuk hari ini. Saatnya kita masuk di sesi penutupan ya. Di sesi penutupan saya mengingatkan bahwasanya untuk Ibu Bapak sekalian nanti akan belajar pada tahapan berikutnya, yaitu di demonstrasi kontekstual gitu ya. Jadi Ibu Bapak bisa menyiapkan terkait dengan kegiatan belajar selanjutnya, yaitu demonstrasi kontekstual. Oke, Ibu Bapak sekalian, mari kita akhiri kegiatan di ruang kolaborasi ini dengan bersyukur, dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan foto bersama. Oh iya, ini terakhir ini. Pak. Yang ngambil Pak Joko ya, ahli mengambil foto. Jilbab saya tak model jilbabnya Mama Dedek. Iya. Penunjuk ini. Model Ayu Ting Ting nggak apa-apa. Pak Ari, monggo Pak Ari bergabung Pak Ari. Pak Halo, Pak Ari. siapa? Ari, Pak Ari kan ada. Ya ini loh. nah, gini. Ya. 1, Oh, 2, garis itu. 3. Tak simpen aja. Kata Pak gambarku. Gue mending lah. Gini. Oh, cibi-cibi. Ayo, Satu, Pak, satu. Satu. Ayo Pak Mes belum? Pak Mes belum. 2, 3. Love besar Pak, love besar. Pian. Mana love besar? Iya. Ayo tong-tong jaruk lah Ayo besar. Budia love besar. Oh gini. Ayo Budia seminggu Budia. Ganti yang ngeteng enggak ada. Ya wes. Love besar. Uhuy. 1, 2, 3. Oke. Share Pak. Baik, terima kasih Pak Joko yang telah mengambil dokumentasi luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.